Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Nabil Nasyiri dalam acara podcast PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Oke sahabat sekalian, selamat siang dan selamat sore untuk teman-teman sekalian. Pada kali ini kita akan mengulik bagaimana sih susahnya dan perjalanan seorang narasumber kita, Nata Sutisna, yaitu seorang mahasiswa Universitas Az-Zaituna di Tunisia. Oke, pada kali ini kita akan menjelaskan apa sih program podcast PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Dalam podcast kali ini kita akan membahas bagaimana sih perjalanan narasumber, habis itu kenapa dan alasan dan sebab kenapa narasumber bisa memilih kuliah di Timur Tengah. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita, Mas Nata Sutisna. Apa kabar Mas Nata Sutisna? Alhamdulillah baik Apa kabar, Mas Mas? Nabil. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa Mas di PPI Tunisia? Kebetulan di sini sekarang lagi masa-masanya ujian ya, bulan Desember sampai Januari, jadi betul-betul padat kegiatan di sini. Masya Allah, semoga dipermudahkan Amin, sama amin, Allah amin, ujiannya. amin, amin, amin ya Rabbi. Amin. Oke. Mas, dalam program kali ini di podcast PPI Tim Tengka, kita akan sedikit mengulik bagaimana sih rutinitas Mas Nata di Tunis sana dan kenapa Mas Nata bisa memilih Tunis sebagai destinasi ataupun tujuan untuk kuliah gitu. Oke, Mas Nata, dalam pertanyaan pertama kita mau bertanya mengapa Mas Nata Sutisna memilih PPI atau memilih negara Tunis gitu. Sedangkan kan seperti yang kita ketahui banyak yang lebih bagus atau negara di Eropa juga dan negara di benua Amerika juga. Kenapa Mas Nata Sutisna memilih Tunisia sebagai tempat menimba ilmu? Silahkan Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Nabil. Sebelum saya memilih Timur Tengah dan Afrika ini untuk menjadi tujuan studi ya, tujuan belajar, tentu ada latar belakang kenapa saya memilih negara Arab. Karena memang sejak SD saya sudah berada di lingkungan di dunia pesantren gitu yang memang difokuskan ke dalam dunia pendidikan agama Islam. Sehingga melanjutkan ke SMP atau Madrasah Sanawiyah Negeri di Purwakarta, saya pun sambil pesantren 3 tahun. Dari MTS saya lanjut SMA Madrasah Aliyah Negeri Sukamanah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sambil pesantren juga di sana di Tasikmalaya di pesantren Sukahideng. Bahkan setelah lulus Madrasah Aliyah, saya lanjut mondok pesantren lagi sebelum ke Tunis. Jadi memang karena latar belakang saya berada di lingkungan dunia pendidikan agama Islam yang memang akrab dengan bahasa Arab, oleh karena itu saya memilih Timur Tengah dan Afrika yang memang di dalamnya kita menggunakan bahasa Arab. Kemudian di sisi lain bahwasanya di Timur Tengah dan Afrika saya memfokuskan ke dalam pendidikan agama Islam karena Timur Tengah dan Afrika merupakan sumber datangnya ilmu pengetahuan agama Islam yaitu dari negara Arab. Oleh karena itu saya memilih negara Arab khususnya Tunisia untuk melanjutkan studi setelah SMA atau saya melanjutkan pendidikan S1 di Tunisia. Masya Allah, sungguh luar biasa. Terus Mas, dalam perjalanan atau lika-liku, apakah ada kesulitan dan bisa menceritakan sedikit bagaimana perjalanan Mas Nata dalam proses bisa kuliah di Tunis seperti itu? Baik, saya sebetulnya sempat daftar juga di universitas di Indonesia. Saya tidak menyebutkan nama univnya, saya daftar di Univ A sama Univ B nih untuk fokus di pendidikan agama Islam. Tapi ternyata dua-duanya saya tidak lulus. Waktu itu saya jalur Spanpetekin ya, saya tidak lulus. Kemudian karena keterbatasan informasi juga di pesantren, karena di pesantren kan memang terbatas ya untuk mengupdate atau mengetahui informasi di luar. Akhirnya saya ditunjukkan ke salah satu senior yang sekarang ada di Mesir, salah satu senior untuk melanjutkan pesantren ke pesantren Al-Kausar di Cianjur. Nah di sana saya ke pesantren Al-Kausar. Kemudian ada info tentang pendidikan, dibuka pendaftaran ke Tunisia lewat jalur Kementerian Pendidikan Tunisia. Lalu saya daftar dan ternyata daftarnya hanya berkas saja, tidak ada tes gitu. Hanya daftar berkas, kemudian saya apply berkas beserta TOEFL. TOEFL itu yang paling penting untuk ke Tunisia.
Lalu 3 bulan saya nunggu dan alhamdulillah bulan Oktober tahun lalu ya, saya diterima di Tunisia dan se-Indonesia S1 itu hanya 20 orang. Alhamdulillah saya terpilih untuk masuk ke sini. Tentunya ini merupakan ya keberuntungan juga karena kalau dilihat dari nilai saya sangat kecil Mas, maksudnya tidak gede-gede amat lah. Tapi ya mungkin biidznillah alhamdulillah saya ditakdirkan untuk melanjutkan pendidikan di Tunisia. Kesulitannya tentu di ini ya, di bahasa ya, karena memang ketika saya melanjutkan pendidikan ke Tunisia tidak ada kelas bahasa dulu. Jadi datang ke Tunisia itu betul-betul langsung masuk kelas dan langsung belajar S1. Jadi gak ada kelas bahasa. Itu sih kesulitan untuk melanjutkan pendidikan di Tunisia ini. Adaptasi bahasa tentunya. Masya Allah, begitu apa ya, fighter banget gitu perjuangannya dari, pokoknya bisa dicontoh banget lah perjuangan Mas Nata ini dari yang apa, yang ketolak di sana, habis itu mencoba kuliah di situ juga, dan pokoknya perjalanannya sangat apa sih, patut dicontoh lah perjuangan Mas Nata ini. Saya juga Gitu. sebetulnya pernah daftar ke Mesir tahun lalu, tapi tidak Pernah daftar lulus ke Mesir juga. juga? Tidak lulus waktu itu kan. Pendaftaran ke Mesir dibuka juga, saya daftar dan ternyata belum lulus. Ya sudah, saya pilih negara Tunisia. Oh iya ya. Kalau boleh tahu tahun berapa Mas pendaftaran ke Mesirnya? Tahun lalu ya, 2019. Oh 2019. Iya ya. Iya, Kalau 2019. saya sendiri sih 2016 tuh, dan baru apa, keluar namanya di tahun 2017 seperti itu. Luar biasa. Berarti Mas Nata ini luar biasa ya, dari 20 orang kan yang diterima 20 orang kan dari sekian banyak Iya, pendaftar seperti itu. itu S1 20 Alhamdulillah. orang kuota setiap tahun. Iya ya. Mabruk Mas. Terus Alhamdulillah. sekarang alhamdulillah. Kita mau bertanya nih Mas, ciri khusus dari negara Tunisia. Pasti kan setiap negara mempunyai ciri khas atau ciri khusus tersendiri. Mungkin Mas Nata bisa menceritakan apa sih ciri khusus dari negara Tunis? Negara Tunis ini kan berada di Bilad Arabi Al-Maghribi ya, di negara Maghribi, termasuk Tunisia, yang memang rata-rata bahasa keduanya di sini bahasa Perancis. Jadi di sini orang-orang Tunis pertama menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arabnya juga terkadang menggunakan bahasa Darijah Tunisia. Salah satunya kalau misalnya maza itu jadi shnoa, katanya shnoa, atau shnea, ya. Kemudian kalau misalnya kenapa itu bukan limaza tapi alish, kemudian berapa itu bukan kam tapi kadish, kadisa'ah, kadishwak ya nih. Kadish, kemudian bahasa Darijah. Yang kedua terkadang orang-orang pakai bahasa Perancis. Itu jadi di Tunisia menggunakan bahasa Arab dan bahasa Perancis. Kemudian di sini juga budayanya ya, sebagian Arab, sebagian Eropa. Ya, sebagian Arab, sebagian ke barat-baratan gitu di sini budayanya. Jadi lingkungannya juga tidak seperti yang saya bayangkan ketika saya sebelum berangkat ke Tunisia, membayangkan negara Tunisia itu orang-orangnya semuanya bernikob, semuanya negaranya betul-betul teratur, syar'i dan lain-lain. Ternyata tidak. Di sini budayanya seperti budaya Eropa, budaya Barat juga, dan memang negara Tunisia ini dekat dengan Italia ya, dekat dengan Italia, sebagaimana Maroko dekat dengan Spanyol gitu. Jadi kultur di sini satu di sisi lain Arab, di sisi lain ke barat-baratan gitu, dan bahasa juga di sini kadang-kadang menggunakan bahasa Perancis gitu. Kalau bermuamalah dengan orang-orang Tunis. Masya Allah. Berarti Itu sih juga mungkin apa ciri sih? khususnya. Iya ya. Berarti tadi juga apa sih salah satu lifestyle dari apa masyarakat di Tunis seperti itu, ya kan Mas? Betul. Mas nih mau nanya nih, kan biasanya ada yang nyebut Tunis dan juga Tunisia. Mungkin ada perbedaan sih, apa itu Tunis dan Tunisia seperti itu? Takutnya kan Iya. salah. Kalau di sini, di sini nama negaranya Tunisia, adapun Tunis itu ibu kotanya. Oh, Tunis itu ibu Tunis kotanya. itu nama ibu kota Tunisia. Nah, ya, jadi saya sekarang tinggal di Tunis, di ibu kota Tunisia, gitu. Oke. Sekarang mau nanya Mas nih sedikit apa sih, mau minta berbagi gitu pengalaman yang apa sih sangat berkesan selama menjadi mahasiswa di Tunis untuk Mas Nata sendiri gitu. Mungkin bisa menceritakan pengalaman
pengalaman mengesankan lah. Iya. Iya, di sini itu saya kuliah itu betul-betul padat ya. Kemudian dari Senin sampai Sabtu itu kuliah, tapi sekarang alhamdulillah di tahun kedua saya di Tunis ini Senin sampai Jumat. Dan di sini saya kuliah betul-betul padat, dan karena memang tidak ada pendidikan bahasa sebelumnya, jadi betul-betul adaptasinya cukup lama untuk bisa menyesuaikan dengan kawan-kawan lainnya. Jadi banyak ketertinggalan nih di kampus. Dan itu di sini juga perjuangan dalam ujian betul-betul sulit ya. Setiap ujian itu bagaimana kita menyusun jawaban dengan konsep manhajiyah ya, dari mulai satu soal, tapi bagaimana saya menjawabnya harus mukadimah dulu, kemudian iskaliyah, kemudian isi sampai penutup, sampai menghadirkan pertanyaan baru atau fathul afaq dan lain-lain. Dan itu memang tidak terbiasa di Indonesia ya, cara menjawab seperti itu. Kadang di Indonesia tanya jawab, tapi di sini semuanya jawaban dikonsep dengan konsep manhajiyatul bahas, manhajiyah tahlilin nas. Kemudian kegiatan di sini juga memang cukup padat ya, yang luar biasa berkesan di Tunisia itu ternyata seperti saya masih mondok dulu. Kalau mondok kan dulu tidak ada libur ya. Maksudnya pulang sekolah, sore belajar lagi, malam belajar lagi, paginya, subuhnya belajar lagi. Nah, begitupun kegiatan saya di sini hampir sama dengan kegiatan di pondok. Pertama, di sini saya kebetulan sekolah di 3 kampus ya. Satu, saya di Universitas Zaitunah dari Senin sampai Jumat. Kemudian hari Sabtu dan Minggu saya sekolah di namanya, kita biasa nyebutnya Taklim Zaituni. Jadi harusnya Sabtu Minggu saya libur nih di rumah. Tapi karena ada pendidikan gratis juga di Taklim Zaituni, ya sudah saya ikut juga pendidikan di sana. Dan di Taklim Zaituni itu beda. Ini di sana memang tidak ikut kurikulum kampus, yang kalau kampus kan kurikulumnya memang sudah dibentuk sama pemerintah. Kalau itu memang sudah dibentuk khusus gitu, seperti swasta gitu. Nah, di kampus ketiga saya juga di sini belajar pendidikan bahasa, namanya Bourguiba School atau IBLV ya, Institut Bourguiba de Langue Vivants. Itu di sini kita fokus belajar bahasa asing, ada bahasa Perancis, Jerman, Spanyol, bahasa Jepang dan lain-lain. Nah, di sini saya memfokuskan untuk pendidikan bahasa setiap hari Rabu dan Jumat, tapi waktunya sore sampai malam. Jadi pulang kuliah Rabu, sorenya langsung berangkat sekolah lagi sampai malam di kelas bahasa asing di pusat kota Tunis. Jadi itu sih sangat berkesan dan sangat bahagia sekali, senang gitu bisa disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya insya Allah mudah-mudahan manfaat ya untuk kita sebagai pelajar ya tentunya. Yang jauh-jauh dari Indonesia ke negara lain tentunya pengen banget disibukkan dengan kegiatan-kegiatan belajar gitu. Itu sih yang sangat berkesan Mas gitu. Oke, terima kasih. Itu betul sekali sih Mas. Otomatis kan hal-hal semuanya pasti mengesankan gitu kan yang kita lalui yang bikin berkesannya itu banyak ketemu teman baru kan yang beda-beda iya, gitu karakternya. Betul. Iya. Seru itu, serunya kita ketemu sama teman-teman dari berbagai negara kan, dengan karakter terus bisa belajar yang bahasa mereka juga gitu. Betul itu sih yang berkesannya kuliah di luar negeri, itu kita bisa bertemu banyak teman dari berbagai negara. Ini mau coba ngetes nih Mas Nata. Kaman Safa? Safa. Itu sih jawabnya cuma Safa. Oh, Safa Bia. Safa Bia. Merci beaucoup gitu. Iya, sempat sih Mas belajar bahasa Prancis juga saya di sini gitu. Iya, play kayak gitu. Oke. Iya, di sini teman-teman orang-orang teman-teman Tunis, maksudnya orang-orang Tunis, mereka bisa bahasa Prancis, tapi ternyata tidak semuanya bisa. Sebagaimana kita bahasa Inggris di Indonesia kan bahasa kedua ya, tapi belum tentu semua orang Indonesia bisa mahir menggunakan bahasa Inggris. Dan begitupun teman-teman ditulis di sini. Jadi kalaupun bahasa Perancis sebagai bahasa kedua, tapi bukan berarti semua orang Tunis bisa bahasa Perancis gitu. Ayo, terima kasih. Ini pertanyaan sebelum terakhir Mas. Dulu kan pasti Mas juga bingung kan untuk mau melanjutkan studi di mana seperti itu. Nah, ini untuk kita yang misalkan masih awam gitu kan, mungkin bisa dikasih tips apa sih langkah pertama kita untuk bisa kuliah di Tunis dan biar kita mempunyai niat yang kuat gitu biar bisa kuliah di Tunis seperti itu.
Siap. Untuk misalnya ketika kita memang pengen tertarik untuk belajar ke Timur Tengah dan Afrika, khususnya misalnya ke Tunisia ya, itu yang perlu teman-teman siapkan yang pengen ke Tunisia itu tentunya bahasa ya. Karena ketika teman-teman datang ke sini, teman-teman tidak belajar bahasa dulu. Jadi datang ke sini betul-betul harus langsung terjun di dunia kampus. Harus tidak ada toleransi juga dari dosennya. Jadi dosennya ya langsung menjelaskan aja, kita datang ke kampus langsung menjelaskan materi. Tidak ada belajar bahasa terlebih dahulu. Makanya tips pertama yang harus teman-teman siapkan, tentunya di negara manapun ya umumnya, baik di Eropa, baik di negara Arab, yang harus dipersiapkan pertama kali ketika teman-teman mau kuliah ke luar negeri adalah bahasa ya. Kemudian yang keduanya mental ya, teman-teman harus betul-betul kuat mental karena bakal banyak sekali ujian, cobaan, perbedaan budaya dan lain-lain, makanya harus betul-betul kuat mental. Itu sih Mas, tips yang pertama, persiapkan bahasa. Ketika teman-teman pengen kuliah ke dunia Arab, maka siapkan ya bahasa Arab. Ketika pengen kuliah ke negeri Eropa atau Amerika, ya minimal bahasa Inggris atau bahasa negara yang mau dituju. Ada bahasa Jerman, Perancis, dan lain-lain. Intinya kuncinya bahasa, maka kamu bisa menjelajahi dunia ya. Masya Allah, betul banget, betul banget. Pokoknya intinya dari Mas Nata yang langkah awal adalah bahasa. Kita harus belajar bahasanya dulu, baru kita mempunyai niat yang kuat untuk belajar di sana. Seperti itu. Betul. Oke, Mas, ini yang terakhir, mungkin Mas Nata bisa memberikan closing statement ataupun petuah dan nasihat agar kita terus semangat dan bisa yang punya keinginan belajar di luar negeri atau khususnya di Tunisia biar bisa mengejar impian belajar di Tunisia. Silakan Mas, closing statement. Closing statement ya, untuk bagaimana kita teman-teman semua bisa melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah dan Afrika, khususnya ke negara Tunisia. Tentunya setiap kita semua pasti memiliki impian ya, impian masing-masing. Dan ketika kita mempunyai impian, tentu kita harus berusaha untuk mewujudkannya tentunya dengan penuh rasa semangat, sungguh-sungguh dan rajin cari informasi dan lain-lain. Maka saya mengutip perkataan guru saya dulu di pondok pesantren, Profesor Dr. Kiai Haji Taifu Adwahab di Sukahideng Tasikmalaya dulu, menyampaikan bahwasanya yatiru tayru bijanahaihi, katanya. Burung itu terbang dengan dua sayapnya, wa yatirul mar'u bihimmatihi. Sedangkan seseorang itu terbang dengan semangatnya. Maka semangat itu memang modal utama ketika kita pengen mewujudkan impian kita. Ya, semangat di sini pertama kita semangat belajar bahasanya. Yang kedua semangat mencari informasinya. Kita kan punya HP ya, punya laptop. Saya gunakan untuk cari informasi. Kita pengen ke Mesir, coba ikuti PPMI Mesir. Ada, semuanya sudah difasilitasi zaman sekarang itu. Maka tidak ada alasan untuk anak muda zaman sekarang, saya nggak ada infonya, saya nggak ada aksesnya. Semuanya sudah terbuka, akses sudah terbuka. Maka bagaimana kita mengisi atau ya berusaha untuk mencari informasi tentang pendidikan di luar negeri dan lain-lain sesuai negara yang pengen kita tuju. Kalau pengen ke Tunisia, coba follow PPI Tunisia atau PPI DK Tim Tank Afrika. Kalau ke negara ke Perancis, follow juga PPI Perancisnya. Itu dari bentuk ikhtiar ya, bentuk ikhtiar kita dari semangat belajar bahasanya, kemudian semangat dalam mencari informasinya. Kemudian kalau ikhtiar batinnya, teman-teman harus senantiasa melibatkan Allah dalam segala kegiatan teman-teman. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin usaha kita pengaruhnya hanya 10%, tapi ternyata pengaruh doanya 90%. Nah, makanya teman-teman harus senantiasa melibatkan Allah dalam setiap kegiatan teman-teman. Karena saya pribadi tidak pernah menyangka bisa kuliah di Tunisia. Mungkin Mas Nabil juga tidak pernah menyangka sejak kecilnya bakal bisa belajar di Mesir. Makanya ketika kita memang pengen mewujudkan suatu impian, jangan pernah untuk tidak melibatkan Allah. Jadi libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Maksudnya bagaimana? Karena kita itu manusia biasa ya, manusia lemah. Jangankan untuk mewujudkan masa depan kita, untuk mengatur mengatur detak jantung, untuk mengatur darah mengalir dalam tubuh kita, itu kita tak punya kuasa. Semuanya sudah Allah atur, semuanya sudah Allah fasilitasi ya. Maka ketika kita pengen mewujudkan sesuatu yang lebih besar lagi, kita harus senantiasa melibatkan Allah dengan cara doa, dan doa. Karena saya juga tidak menyangka bahwasanya dari banyak teman-teman di Indonesia, 20 orang yang lulus di Tunisia, termasuk saya, itu tidak pernah menyangka. Mungkin ini
salah satu jawaban dari doa saya, doa orang tua saya, doa guru-guru saya. Artinya ibu saya melibatkan Allah, guru saya melibatkan Allah, teman-teman saya melibatkan Allah, sampai akhirnya kita semua sama-sama melibatkan Allah, dan saya dipilih untuk melanjutkan pendidikan di Tunisia. Caranya simple. Misalnya teman-teman jalan ke sekolah. Ya Allah, semoga setiap langkah yang saya langkahkan itu menjadi jawaban kemudahan agar saya bisa kuliah ke negara A. Kemudian buang sampah, satu sampah ke tong sampah. Ya Allah, semoga setiap satu sampah yang saya buang ke tong sampah bisa menjadi jalan kemudahan akan terwujudnya cita-cita saya. Sesimpel itu sebetulnya. Namanya berdoa dengan kebaikan ya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, jadikan itu sebagai doa dan melibatkan Allah agar segala cita-cita kita bisa Allah wujudkan, bisa Allah permudah jalannya. Mungkin itu sih closing statement yang bisa saya sampaikan, Mas Nabil. Masya Allah, sungguh luar biasa, sebuah nasihat dan statement yang luar biasa yang bisa menggetarkan jiwa kita agar selalu semangat untuk belajar dan terus belajar dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Masya Allah. Pokoknya terima kasih banyak Mas Nata Sutisna untuk waktunya, udah mau berbagi di podcast PPI Tim Tengkah pada kali ini. Seperti itu. Oke Mas, terima kasih banyak Mas Nabil. Iya, terima kasih kembali Mas. Pokoknya terima kasih banyak atas waktunya, udah meluangkan waktunya gitu. Untuk sahabat PPI Dunia kawasan Timur Tengah dan Afrika, tibalah kita di akhir acara podcast pada kali ini. Dan sekarang kita berada bersama PPI Tunisia. Mungkin di lain waktu kita masih ada sisa 17 negara lagi. Pokoknya stay tune terus di podcast PPI Dunia kawasan Timur Tengah dan Afrika. Saya Ahmad Nabil Nasyiri beserta narasumber Nata Sutisna, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you soon teman-teman PPI Dunia kawasan Timur Tengah dan Afrika. Salam perhimpunan.